Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi untuk sistem kelistrikan sepeda motor. Yang mana pada sistem kelistrikan sepeda motor kali ini kita akan fokuskan kepada materi untuk sistem penerangan ataupun sistem headlamp. Di sini merupakan wiring diagram ataupun elektrika simulasi untuk sistem penerangan ataupun sistem beban penerangan dalam sepeda motor. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu komponen-komponen ataupun bagian-bagian pendukung dari sistem penerangan lampu sepeda motor. Yang pertama di sini itu dimulai dari ada yang namanya baterai ataupun aki. Ini sebagai sumber utama atau sebagai sumber tegangan yang akan menghidupkan rangkaian sistem kelistrikan. Kemudian di sini juga ada yang namanya disebut sebagai alternator generator ataupun spool untuk pengisian kiprok nantinya yang akan dihubungkan untuk sistem penerangan lampu utama yang memiliki sistem penerangan untuk jalurnya AC ataupun DC. Di sini ada alternator, kemudian di sini ada rectifier regulator ataupun disebut sebagai kiprok, kemudian di sini ada kunci kontak ataupun ignition switch, kemudian ada fuse, kemudian selanjutnya ada untuk bagian lighting switch ataupun saklar lampu utama, kemudian ada turn signal switch, ini sebagai nanti untuk saklar lampu sen, kemudian juga ada relay, ya ini relay sen. Relay sen ini nanti akan berfungsi untuk mengedipkan sistem sen. Kemudian di sini juga ada dimmer switch atau saklar jauh dekat, ya. Kemudian di sini ada indikator. Ini indikator pada dashboard, ya, untuk simulasinya. Di sini ada indikator lampu sen kiri dan kanan. Kemudian ada indikator lampu jarak jauh. Kemudian ada indikator lampu netral. Kemudian di bagian bawah sini itu ada yang namanya indikator stop lamp. Nanti di sini menggabung dengan yang namanya lampu seri ataupun tail light. Ini untuk bagian depan, di sini yang disebut sebagai komponen lampu utamanya ataupun sistem headlamp. Mari kita saksikan bagaimana cara merakit ataupun merangkai dari komponen sistem penerangan pada sepeda motor. Selanjutnya kita akan melakukan perakitan wiring diagram pada elektrika simulasi untuk sistem beban lampu utama ataupun sistem penerangan pada sepeda motor, yang mana kita akan mengambil simulasi untuk tipe sepeda motor C series, contohnya pada Honda Grand ataupun Supra X lama. Yang pertama, sebelum kita melakukan perangkaian, kita pastikan dulu ataupun lakukan pengecekan pada baterai, yang mana baterai ini harus dipastikan memiliki tegangan minimal yaitu 12 volt. Kita lakukan pengukuran menggunakan alat ukur multitester digital. Pastikan selektor dari alat ukur menuju ke DC volt. Kemudian lakukan pengukuran kutub positif dan negatif alat ukur menuju ke kutub positif dan negatif dari baterai. Dapat terlihat untuk tegangan baterai di sini di angka 14,53 volt. Berarti kondisi baterai dinyatakan dalam kondisi baik. Selanjutnya kita lakukan perangkaian, dikarenakan di sini kita mengambil untuk simulasi tipe C series, berarti untuk pembangkit utama sistem headlamp kita mengambil dari alternator dan generator ataupun kita mengambil dari spool jalan sistem penerangan, yaitu dengan warna kabel kuning. Dari sini. Dari alternator regulator nanti menuju ke kiprok. Namun terlebih dahulu kita menghidupkan dulu indikator netral. Kita hubungkan dari positif baterai menuju ke input fuse ataupun input sikring. Dari
positif baterai menuju ke input Sikring. Kemudian nanti dari output Sikring menuju ke input kunci kontak. Menuju ke input kunci kontak. Kemudian dari output kunci kontak ini kita langsung menuju ke input dari lampu netral. Output kunci kontak menuju ke input lampu netral. Kemudian kita hubungkan massa lampu netral menuju ke massa baterai. Kita paralel ke yang terdekat karena di sini massa, ini juga massa, ini juga massa. Kita hubungkan paralel massa dengan massa menuju ke negatif baterai. Dari massa lampu netral menuju ke massa. Kemudian kita hubungkan massa di paralel menuju ke massa baterai. Pastikan soket mencengkram dengan baik supaya tegangan tetap stabil. Selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk penyusunan pada lampu netral. Kunci kontak kita posisikan ke posisi on. Dapat dilihat untuk lampu netral dapat menyala dengan baik. Berarti untuk penyusunan dinyatakan berhasil untuk menghidupkan lampu netral. Kita matikan kembali. Selanjutnya kita akan menghidupkan yang namanya lampu utama atau yang disebut juga sebagai lampu headlamp. Karena di sini kita mengambil untuk simulasi dari motor C series ataupun contohnya Honda Grand Supra, kita mengambil dari sumber alternator dan generator yang keluar dari spool berwarna kabelnya kuning. Berarti ngambil dari sini menuju ke kiprok sebagai penyetabil arus. Kita hubungkan dari alternator generator menuju ke kiprok. Dari alternator generator menuju ke bagian kiprok. Usahakan cari kabel yang panjangnya sesuai. Selanjutnya dari kiprok kita langsung menuju ke lighting switch ataupun saklar lampu utama. Kita hubungkan keluar dari kiprok menuju ke saklar lampu utama. Dari saklar lampu utama ini dibagi dua. Satu itu menuju ke lampu seri, yang ini menuju ke lampu seri. Yang kedua menuju ke dimmer switch nanti untuk mengontrol lampu jarak jauh dan jarak dekat. Kita hubungkan lampu seri terlebih dahulu. Lampu seri kita hubungkan ke unit lampu serinya. Kemudian lampu seri ini kita paralel ke belakang. Dari sini menuju ke belakang. Kita paralel karena lampu seri itu ada dua indikator, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Kita paralelkan menuju ke belakang. Mengambil dari paralel lampu seri depan menuju ke lampu seri belakang. Karena di sini ada ground, kita hubungkan ground ataupun positif ataupun negatif menuju ke negatif baterai. Negatif ketemu dengan negatif ataupun kodenya G warna hijau. Kita hubungkan terlebih dahulu. Negatif lampu seri belakang menuju ke negatif baterai. Kemudian
kita lakukan pengecekan untuk lampu seri apakah menyala dengan normal atau tidak. Kunci kontak ke posisi on. Kemudian saklar ke bagian tengah. Oke, dapat diperhatikan untuk lampu seri depan menyala, lampu seri belakang menyala. Berarti dapat dipastikan untuk perangkai lampu serinya sudah benar. Kita matikan kembali. Selanjutnya kita mengambil dari output saklar lampu utama ataupun lighting switch menuju ke dimmer switch ataupun saklar jauh dekat. Kita hubungkan. Output dari saklar menuju ke dimmer switch. Kemudian dimmer switch ini dibagi dua, satu menuju jarak dekat, satu menuju jarak jauh. Jarak dekat kodenya W, warna kabelnya putih. Kita hubungkan kabel warna putih dari sini menuju ke sini. Kemudian untuk jarak jauh kodenya BU, kita hubungkan dari dimmer switch menuju ke indikator lampu utamanya ke sini. Hubungkan menuju ke. Dikarenakan untuk lampu jarak jauh itu memiliki indikator, berarti kita harus hubungkan terlebih dahulu ya indikator jarak jauh mengambil paralel dari switch menuju ke indikator pada dashboard. Kita hubungkan untuk indikator jarak jauh. Kemudian selanjutnya kita berikan ground ataupun negatif lampu dari indikator di dashboard itu mengambil ke paralel ground. Boleh dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Ambil ground yang terdekat. Kita hubungkan dari ground ke yang terdekat. Kita paralelkan dulu. Kita paralelkan untuk ground. Kemudian dari ground kita paralel lagi ke ground. Boleh dari sini, dari masa menuju ke sini, ataupun dari masa sini menuju ke langsung ke negatif baterai. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kita mengambil masa yang terdekat atau ground yang terdekat. Oke, ini untuk penyusunan untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat ini sudah terpasang. Kita lakukan pengecekan. Kunci kontak on, lampu seri menyala, kemudian untuk lampu utama. Nah, ini lampu utama untuk jarak dekat. Kemudian ini untuk lampu utama jarak jauh, ditandai dengan menyalanya bagian indikator di dashboard. Jarak dekat, jarak jauh. Dekat, jarak jauh. Nah, kalau seperti ini berarti penyusunan dianggap berhasil. Kita matikan kembali saklar. Selanjutnya kita akan menghidupkan untuk sistem lampu sennya. Dikarenakan di sini sistem penerangan full ataupun sistem kelistrikan full, kita hidupkan untuk lampu sen. Untuk lampu sen kita mengambil dari output kontak. Output kontak menuju ke relay sen ya, ataupun turun signal relay. Nanti dari relay menuju ke saklar sen. Kita hubungkan dulu. Dari output kontak langsung menuju ke relay sen. Ya. Kodenya BL menuju ke BL. Kemudian dari relay sen menuju ke switch sen ataupun saklar sen. Kodenya BR, warna kabelnya brown ya. Kemudian
menuju ke switch send. Dari switch send ini dibagi dua, untuk outputnya ada yang ke kanan, kemudian ada yang ke kiri. Kita hubungkan jalur yang ke kanan terlebih dahulu. Output switch kita hubungkan ke bagian kanan. Kemudian di sini di paralel, untuk positifnya kita hubungkan terlebih dahulu untuk ke indikator, kemudian untuk ke send belakang kita paralelkan terlebih dahulu. Menuju ke belakang. Kemudian kita paralel menuju ke indikator send yang ada di dashboard. Oke. Kemudian di sini kita berikan kembali ground ya. Di sini ada ground, kemudian ground. Kita paralelkan untuk groundnya terlebih dahulu. Ground kita paralelkan menuju ke ground yang di send belakang. Oke. Kemudian kita berikan ground untuk yang di send belakang. Kemudian yang terakhir kita hubungkan ground menuju ke negatif baterai. Ground menuju ke negatif baterai. Atau boleh mengambil ground yang terdekat ya. Kemudian kita lakukan pengecekan, dikarenakan untuk bagian kanan itu sudah tersusun untuk jalur kabelnya, kita lakukan pengecekan dulu untuk jalur kanannya. Kunci kotak on, dorong untuk saklar ke kanan. Oke, dipastikan untuk indikator menyala, lampu sen depan menyala, lampu sen belakang menyala. Selanjutnya kita rangkai untuk bagian lampu sen kiri, yaitu dengan warna kabel kodenya oranye. Kita mengambil output dari switch sen menuju ke lampu sen depan. Kemudian kita paralel menuju ke indikator sen. Paralel indikator sen. Kemudian di paralel dari switch menuju ke sen belakang. Kita paralel. Dari switch menuju ke sen belakang. Kemudian di sini ada ground, kita berikan ground. Cari atau ambil ground yang terdekat. Oke. Kemudian kita lakukan pengecekan, dikarenakan untuk penyusunan lampu sen kanan dan kiri sudah semua terpasang. Kita lakukan pengecekan, kembali kunci kotak sudah dalam posisi on. Kita dorong saklar ke kiri. Oke, dapat diperhatikan untuk indikator depan menyala, indikator sen depan menyala, indikator sen belakang menyala. Berarti dipastikan untuk sen kiri menyala dengan baik. Kita cek ke bagian kanan. Kanan menyala, kiri menyala. Berarti penyusunan lampu sen dinyatakan berhasil. Yang terakhir, kita harus menghidupkan brake switch ataupun lampu rem belakang. Kita hidupkan. Kita mengambil dari outputnya fuse, boleh. Kita mengambil dari output kunci kontak, boleh. Kita sekarang akan mengambil dari output fuse, ya, dari output fuse ataupun dari output kunci kontak pun boleh, ya. Kita mengambil dari output kunci kontak. Output kunci kontak menuju ke brake switch. Kemudian BL ataupun black dari brake switch menuju ke indikator lampu belakang.
Kita hubungkan sini ke bagian belakang. Oke. Kita lakukan pengecekan untuk lampu lem. Kita tarik untuk brake switch lampu rem apakah menyala dengan baik atau tidak. Bisa diperhatikan untuk lampu rem itu dapat menyala dengan normal. Berarti dipastikan untuk penyusunan itu bekerja dengan normal. Kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Kunci kotak on, hidupkan lampu seri. Lampu seri menyala depan dan belakang, kemudian lampu jarak jauh dan jarak dekat. Cek. Ini untuk lampu jarak dekat, ini untuk lampu jarak jauh. Kemudian kita nyalakan sen kanan. Sen kanan menyala, sen kiri menyala. Kemudian cek lampu rem belakang. Lampu rem dapat menyala. Berarti dipastikan untuk penyusunan wiring diagram sistem beban penerangan itu dinyatakan berhasil. Kita matikan kembali kunci kontak. Untuk perakitan wiring diagram sistem beban lampu utama atau headlamp telah kita laksanakan. Mudah-mudahan pada video pembelajaran kali ini dapat dipelajari dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.